Oke. Ya, saya sudah record dan saya akan share screen. Oke. Ya. Sudah lihat apa yang saya share-kan? Sudah, Ibu. Dot. Kita akan lanjut. Tadi kita bicara tentang bab 4 deh, kalau nggak salah ya. Distribution of time. Submit. Nah, 5 menghitung paket wisata. Oke, ya. Ya, kita mulai ya. Ini kita masuk ke bab 5. Tadi kita sudah bicara atau belajar mengenai bab 4. Kita akan masuk ke bab 5, yaitu menghitung paket wisata. Pada saat kita mau menghitung paket wisata, kita harus tahu bahwa kita menetapkan harga itu untuk apa. Gitu. Di sini dikatakan ada kata Nuriata, ada beberapa poin dalam menentukan harga. Salah satunya adalah untuk memperoleh keuntungan. Gitu ya. Lalu apa sih yang harus diperhatikan dalam menentukan sebuah harga? Yang pertama ada dasar biayanya, dasar konsumennya dengan dasar persaingan. Gitu. Sehingga terciptalah dua hal, yaitu harga wisata dan ada yang namanya biaya wisata. Nah, biaya-biaya ini biasanya kalau misalnya Anda perhatikan per komponen wisata kita pasti punya atau kita memiliki biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalnya transportasi, akomodasi, local transport, local guide, atau ada lagi misalnya restoran. Nah, itu adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, sehingga sampai dengan akhirnya si biaya-biaya ini kita kelola, kita lakukan klasifikasian, mulai itu biaya tetap atau fixed cost ataupun menjadi biaya tidak tetap, yaitu variable cost. Kalau misalnya dibandingkan dua hal ini dalam penghitungan paket wisata akan menjadi hal yang berbeda walaupun sama-sama biaya. Perbedaannya adalah kalau misalnya Anda bicara tentang biaya tetap atau fixed cost, biaya fixed cost ini atau biaya yang dikeluarkan ini akan menjadi tanggungan kelompok wisatawan secara kolektif. Kalau jumlah wisatawannya 20, berarti dia harus dibagi 20. Misalnya, biaya transportasi, kita ambil satu contoh. Misalnya bisnya pakai bis 45 seat atau 40 seat, let's say. Bis 40 seat dalam satu hari itu misalnya biayanya kita bilang 3 juta biar gampang. Misalnya turnya ini selama 3 hari 2 malam. Itu berarti penggunaan bis 3 hari, per day-nya 3 juta, berarti akan ada biaya 9 juta selama tur berlangsung. Nah, biaya 9 juta ini akan dibagi dengan seluruh jumlah wisatawan. Misalnya wisatawannya 40 pax, ya udah 9 juta dibagi 40. Muncullah harganya berapa. Nah, selain transportasi, begitu juga ada tips driver tip, ada ongkos parkir atau parking fee, ada waiter tip, ada tour guide fee atau administration fee, atau misalnya promotion fee, it depends on you ya, tergantung dari apa yang dihitung, apa yang menjadi cost. Nah, yang berikutnya adalah biaya tidak tetap atau namanya variable cost. Nah, biaya tidak tetap atau variable cost ini adalah biaya yang merupakan tanggungan peserta secara perorangan atau dikenakan menjadi biaya per pax, biaya masing-masing individu. Contohnya apa? Airport tax pasti per pax. Dulu ya ada airport tax, ya sekarang udah nggak ada lagi airport tax. Ada meals, otomatis hitungannya per pax. Ada entrance fee, itu juga per pax. Ada hotel, itu juga hitungannya per pax. Nah, kalau ini gimana Bu? Kalau donasi kan otomatis misalnya nih
donasi untuk masuk ke objek ini 100.000 gitu kan, nggak mungkin donasinya dihitung per pax kan, dikenakan per pax. Otomatis donasi akan masuk ke biaya fixed cost. 100.000 per grup itu berarti akan 100.000 biayanya, 100.000 dibagi menjadi 40 orang gitu misalnya. Seperti itu. Jadi donasi masuk ke biaya fixed cost dan entrance fee masuk ke biaya variable cost. Nah, bagaimana dengan penghitungannya? Penghitungan pertama untuk mendapatkan total cost per pax atau biaya, seluruh biaya per person adalah F per Q. F ini adalah fixed cost. Setelah digabungkan semuanya, dari A sampai Z fixed cost-nya berapa, totalnya berapa, misalnya 1 juta, jumlah pax-nya adalah 40, let's say, ditambah dengan jumlah variable cost. Nah, inilah dia akan menjadi total cost per pax. Apakah kita berhenti di total cost per pax? Tidak, belum. Ini kan masih biaya dasar, masih biaya keseluruhan yang akan dikenakan kepada setiap peserta. Kita belum menambahkan keuntungan di situ. Kita belum menambahkan kalau misalnya ternyata di satu grup ini ada FOC atau free of charge. Itu kita belum menggabungkan di situ, belum menghitungkan di situ. Atau misalnya kita menjualkan kepada agent lain, kita menambahkan agent commission. Gitu. Itu kan berbeda lagi, berarti otomatis akan ada beberapa tambahan. Jadi setelah ini kita mendapatkan total cost per pax. Setelah itu Anda harus menambahkan surcharge dan agency commission. Keuntungan. Keuntungan kalau surcharge untuk tour planner atau untuk biro perjalanan wisata yang membuat paket wisata. Tapi kalau agent commission ini adalah keuntungan yang didapatkan oleh agen atau agent yang membantu menjualkan paket kita. Ya, ngerti? Misalnya seperti ini. Biro perjalanan wisatanya adalah Somba Tours and Travel. Somba Tours and Travel membuat paket Medan Parapat 3 hari. Medan Parapat Brastagi 3 hari 2 malam. Tersebutlah misalnya keuntungan yang ingin didapatkan oleh Somba Tours and Travel ada sebesar 10%. Berarti wajib kita tambahkan 10% keuntungan dari perusahaan. Nah, pada saat Somba Tours and Travel mau atau misalnya menjadikan Lovely Holiday sebagai agent dia dalam menjualkan paketnya si Somba, kita harus berbagi keuntungan dengan si siapa namanya si Lovely. Nah, kita akan menghitungkan, Lovely, kalau misalnya kamu jualkan paket saya, you pasti untung 5% misalnya, atau 10% deh sama keuntungannya saya gitu. Nah, keuntungan 10% ini nggak mungkin diambil dari keuntungan si Somba Tours and Travel. Nah, biar sama-sama untung dan biar tidak ada yang rugi, akhirnya ditambahkanlah baik surcharge dan agent commission. Jadi ingat ya, keuntungan surcharge dan agent commission akan berbeda. Agent commission untuk komisi. Gimana sih komisi? Lu jualin motor gue, I kasih komisi 5% kalau berhasil dari harga jual. Nah, seperti itu. Tapi surcharge itu akan menjadi keuntungan dari Biro Perjalanan Wisata itu sendiri. Oke, silahkan baca ya. Nah, bagaimana penghitungannya surcharge ini? Nah, misalnya gini, oh ini agency commission, ini masih agency commission ya. Misalnya, berapa Bu jadi selling price-nya? SP ini adalah selling price ya. 100 dibagi 100 minus agent commission. Kalau misalnya tadi kita bicara tentang 10%, berarti 100 dibagi 100 dikurang 10%. Dikalilah harga previous price atau harga sebelumnya. Harga yang didapat dari sebelumnya. Berarti 100 dibagi 90 dikali harganya. Itulah caranya. Oke. Lalu contoh soalnya misalnya seperti ini. Harga jual paketnya 3.500.000, komisi agentnya sebesar 10%. Berapakah harga jual setelah komisi? Ini hasilnya. Jelas ya, ini adalah agent commission. Bagaimana dengan markup, Bu? Markup tadi atau surcharge adalah keuntungan yang didapat untuk biro perjalanan yang membuat paket wisata tersebut. Gimana cara menghitungnya? Misalnya, keuntungannya di sini dibilang harga paketnya adalah 150 US dollar. Markup atau surcharge yang diinginkan adalah 15%. Harga jual setelah markup adalah
$150 ditambah dengan 15 per 100 tambah dengan $150. Ini cara yang biasa ya, gitu. Tapi cara triknya adalah biar mudahnya seperti ini. 100 ditambah $15, 15%, sorry, per 100%. Sama dengan 1,15. Langsung dikalilah dengan $150. Akhirnya 172,5 US dollar. Ini perhitungannya sama aja, cuma ini perhitungan lebih cepat. Oke. Setelah itu gimana Bu? Oh, ada lagi satu. Yang biasa terjadi di Biro Perjalanan Wisata adalah FOC atau free of charge. Free of charge ini dilakukan yaitu digunakan untuk salah satunya adalah untuk promosi dan penarik untuk wisatawan. Biasanya dilakukan pembebasan jumlah peserta tertentu dari pembayaran jika syarat yang ditentukan oleh tour operator terpenuhi. Biasanya pada umumnya kalau misalnya kita bawa 15 packs atau 30 packs, kita dapat satu orang FOC, yang artinya adalah pembebasan biaya satu orang. Jadi Bu, satu orangnya free dan ditanggung oleh travel, gitu. Tidak ya. Jadi 15 misalnya nih 15 orang ditambah satu FOC berarti satu orangnya gratis. Ingat bahwa travel tidak mungkin menghilangkan biaya satu orang. Biaya satu orang ini tetap akan dikenakan atau tetap akan dicas gitu loh oleh travel agent atau biro perjalanan wisata atau Sumba Tours and Travel. Gimana caranya? Jadi kita bebankan biaya si satu orang ini kepada 15 orang tadi. Gitu. Jadi penghitungannya tetap dikalinya jumlah jumlah pax-nya gitu, jumlah seluruh peserta tur. Tapi pada saat pembagiannya kurangilah dengan berapa FOC atau komplimennya. Seperti itu. Misalnya, pesertanya di sini dikatakan kan harga net price-nya dikali jumlah number of participant. Misalnya kita bilang harganya si 172,5 US dollar. Dikali, kita anggaplah di sini katanya jumlah peserta tur 5 orang. Nah, dan satu FOC misalnya katanya dibebankan kepada 4 orang. Oke, berarti net number of partisipannya berapa? Berarti 5 orang. Dibagi number of partisipan dikurangin C. C ini adalah misalnya kita anggap FOC. Jadi 5 dikurang 1, 4. Jadi harga net price atau 172,5 US dollar dikali 5 dibagi 4. Ya, kenapa 4 pembaginya? Karena satu orang dianggap FOC atau komplimen. Jelas ya? Oke. Setelah itu, ada istilah namanya pembulatan atau rounding up. Sebenarnya, kenapa rounding up ini terjadi? Sebenarnya ini dilakukan untuk melakukan pembulatan. Karena kadang-kadang hasilnya harga jual itu ada komanya, ada angka-angka yang berantakan ya. Misalnya kayak gini, selling price-nya Rp2.340.784,53. Nggak semangat orang ngelihat kayak gini ya, harga kayak gini. Akhirnya dilakukanlah rounding up, pembulatan. Pembulatan itu jangan pembulatan ke bawah. Misalnya jadi, ayo udah Bu, jadi Rp2.340.000. Ya rugi, Anda udah rugi Rp784 per pax. Jadi selalu lakukanlah pembulatan ke atas. Jadi berapa kalau misalnya pembulatan Rp1.000, jadinya berapa? Rp2.341.000. Kalau pembulatan Rp5.000, Rp2.345.000. Kalau pembulatannya Rp100.000 gimana? Rp2.400.000. Gitu. Bu, apakah pembulatan ini kadang ada aturannya nggak? Sebenarnya nggak ya, tergantung request. Misalnya pembulatannya per 10.000 ya, atau pembulatannya per $1, atau pembulatannya per 10.000 atau per 50.000 gitu misalnya. Itu juga bisa dilakukan. Oke. Nah, gimana cara menghitung harga paket wisata? Di sini sudah ada step-stepnya. Mulailah merekap seluruh biaya,
lalu merinci dan menjumlah biaya fix dan variable cost, lalu menghitung jumlah biaya total cost per pax yang ini tadi. Ini TCP, F per Q ditambah V. Lalu apa lagi? Kita harus menghitung FOC. Di sini optional. Optionalnya kenapa? Kalau misalnya terdapat FOC atau free of charge. Lalu setelah itu menghitung harga markup. Setelah mendapatkan harga markup atau surcharge atau keuntungan bagi tour operator, Anda menghitung komisi atau agent commission. Setelah itu Anda lakukan mentransformasi harga tur ke dalam mata uang yang dikehendaki. Misalnya harga jualnya adalah US dollar, silahkan dibuat US dollar. Lalu yang berikutnya adalah melakukan rounding up. Silahkan. Ini adalah salah satu contoh soal yang pertama. Ini kalau misalnya Anda mau memperhatikan ini gimana sih Bu? Bisa nggak sih Bu? Gitu. Silahkan. Ini adalah contoh perhitungan paket wisata yang bisa Anda lakukan. Anda kerjakan. Oke ya. Nih di sini. Ada kunci jawabannya lagi. Nah, silahkan lihat di sini. Anda pelajari. Setelah Anda lakukan, misalnya nih, transportasi, deskripsinya kan tour costing quotation. Name of tour-nya Medan City Tour, number of pax-nya 20 pax, 19 plus 1 FOC. Surcharge-nya 10%, agency commission-nya 10%. Currency-nya Indonesian Rupiah. Anda harus mencari total cost per pax, besarnya surcharge, dan harga selling price dan pembulatannya. Silakan. Ada yang pertama step-nya adalah Anda harus mengecek fix dan variable cost-nya. Setelah itu apa? Total cost ini. Totalkan dulu semua fixed cost dengan variable cost. Baru kita cari total cost per pax. Total cost per pax-nya adalah 2.910.000 dibagi dengan 20 pax ditambah dengan variable cost-nya 265.000. Muncullah 410.000. Hitung price with FOC karena dia punya FOC satu orang. 410.500 dikali 20 dibagi 19 atau 20 kurang 1. Akhirnya muncul 432. Hitunglah keuntungan 10% atau surcharge atau markup. Dikalikanlah 1,10%. Nah, ini pakai cara cepat tadi yang kita bicara di sini di atas. Sorry, this one. Nih. Cara cepat tadi ini ya. Oke. Lalu dapatlah harga menjadi 475.315.78. Lalu dihitunglah price after agent commission. Di sini ditambahkan karena 10% berarti dikali 100 dibagi 90. Akhirnya muncul 528.000 dan rounding up-nya menjadi 10.000 berarti di sini ya. 530.000. Oke. Nah, sekarang ini adalah contoh soal kedua. Ini banyak banget ya. Oke. Anda sudah pernah mengerjakan ini belum? Contoh soal kedua. Anyone? Ada yang pernah mengerjakan ini? Belum ada. Belum ada ya. Nah, sekarang ini akan menjadi UTS Anda aja deh, biar nggak susah. Tahu gitu ya kan. Ini harusnya sebenarnya latihan sih guys. Tapi udah deh jadiin UTS aja, nggak apa-apa. Nah, saya akan langsung menjelaskan UTS Anda, mereview dengan Anda ya. Jadi ini adalah UTS Anda. Oke. Silahkan dicatat. Sebenarnya ini contoh soal kan, cuma nggak apa-apa deh kita jadikan aja. Oke. Ya. Kita akan membaca bersama-sama. Anda boleh sambil mencatatnya ya.
biar Anda bisa review. Anda bekerja pada divisi Source and Tour Package di Somba Tours and Travel. Pada tanggal 21 September 2019, Anda menerima order dari Bapak Yamasita Hanawa yang akan melakukan perjalanan selama 2 hari 1 malam di Kota Medan. Data-data pesanan lain adalah sebagai berikut. Durasinya. Saya minta tolong untuk diabaikan aja hari dan tanggalnya. Tolong abaikan aja. Oke, maksudnya mengabaikan itu jadi Anda nggak perlu cari-cari 21 September 2019 itu hari apa ya, nggak usah. Oke, ya, nggak usah. Nggak usah dicari. Lalu Anda cek durasinya 2 hari 1 malam katanya. Oke, number of participant 20 pax. 10 female dan 10 male. Nationality-nya adalah Japanese. FOC-nya 1, berarti 19 plus 1. Ingat ya, karena jumlah pax-nya 20 dan free-nya 1, berarti dia 19 plus 1. Hotelnya adalah minimum 3 stars, standar, cari kamar yang standar, dan sharing bed, berarti berbagi, twin share. Berarti 1 kamar isinya 2 orang. Special request-nya tidak ada, none. Guide or language-nya adalah male, dia minta laki-laki, dan Japanese speaking guide, berarti berbahasa Jepang. Meals-nya adalah all in local restoran kecuali breakfast. Berarti makan siang di restoran dan makan malam di restoran. Hanya breakfast yang ada di hotel. Anda lihat ya, kalau breakfast di hotel itu biasanya sudah include harganya, jelas? Nah, condition of tour. Di sini dikatakan tour price include entrance fee, guide fee, local transport, meals. Tour price exclude personal meals, souvenir, personal expenses, insurance, flight ticket, and airport tax. Tour is valid until 21st January 2020, down payment, cancellation, and Mr. Hanawa will depart from Jakarta. Berangkat dari Jakarta nih berarti dia ya, ke Medan ya. Tanggal 20 November katanya. Tugas Anda menentukan objek wisata yang akan dikunjungi dengan mengisi format DOT, tour program, dan itinerary. Dan menginventaris informasi komponen harga-harga dalam job sheet. Jadi job sheet-nya sudah ada di bawah. Anda hanya tinggal mengcopy paste formatnya aja. Lalu Anda diminta untuk menghitung harga perjalanan wisata mulai dari inventaris harga hingga perhitungan selling price, rounding dengan data-data tambahan sebagai berikut. Tur dijual dengan agen perantara di Jepang dengan nama Sakura Tours. Besar agent commission adalah 20%. Besar markup atau surcharge adalah 15%. Asumsikan nilai tukar mata uang hari ini adalah 130 IDR. Oke. Tolong kita masuknya, ini saya pakai harga apa ya? Dolar ya. Nah, udah. Abaikanlah ini, mata uang ini. Nggak usah dirubah ke Jepang deh. Oke, jadi biarkanlah dia tetap dengan USD, tapi rounding up-nya adalah 1 US dollar. Jelas? Sudah dicatat nih? Ya, asumsinya mata uangnya nggak usah dirubah, biarkan dalam bentuk dolar, tapi tolong di rounding up, jadinya 1 dolar. Oke, airline timetable. Tadi dia berangkat dari mana? Depart from Jakarta. Ini adalah, kenapa kalau misalnya saya kasih database? Karena ini memudahkan Anda untuk menentukan waktu mulai dijemput dari Kuala Namu Airport. Oke. Lihat dari Jakarta to Medan. Jakarta to Medan. From Jakarta to Medan. Cara bacanya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah apa? Hari. Anda tahu nggak baca timetable? Udah diajarin belum? Halo. Anybody home? Belum, Ibu. Belum. Oke. Jadi silahkan, ini saya kasih tahu ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah sebenarnya nama-nama hari. Oke. Atau DLY ini namanya daily. Berarti ini tiap hari. Berarti untuk Medan, Jakarta Medan, Anda lihat aja nih 3 ini. Flight-nya. Oke. Lalu dia pulang dari Medan ke Jakarta lagi. Lihat juga di 3 ini aja.
yang daily, yang ada setiap hari. Lihat di bawahnya. Assuming that Mr. Hanawa will depart early flight from Jakarta. Berarti early flight di sini jam berapa saja? Dari 3 ini yang mana yang paling early? 7:05. Arrive-nya ternyata di sini jangan diikutin ya. Ini kan kebetulan salah nih, hanya 1 jam. Sebenarnya kalau Jakarta Medan 2 jam, tapi asumsikan saja bahwa dia sampai di jam 8. Berarti Anda harus menjemput dari airport jam berapa? Atau mulai tur hari pertama mulai dari jam berapa? Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Oke? Jangan tiba-tiba mulai tur dari jam 3 dijemput di bandara. Salah, karena dia sudah sampai di bandara jam 8 pagi. Pulangnya, kita lihat lagi. And will be back to Jakarta with last flight. Daily. Yang mana yang last flight? Depart. 15:55. Berarti Anda sudah harus ada di airport sebelum 15:55. Karena flight-nya 15:55. Berarti tour dimulai dari jam 8 dan berakhir di hari keesokan di 15:55. Ingat, saya bilang bahwa check-in berapa jam sebelumnya, check-out, transfer in, transfer out harus diperhatikan. Check-in di bandara juga harus diperhatikan. Meals, lunch-nya $12, dinner-nya $15, segala macam. Entrance fee, $5 per each object yang tidak ada objeknya, atau misalnya $35 untuk each object untuk grup. Silakan Anda pakai mau yang mana saja boleh. Local guide fee, kalau Anda ke tempat-tempat ini silahkan pakai local guide fee-nya. Medan, hotel rate. Di situ dikatakan dia harus minimum bintang 3. Berarti ada berapa? Ada, semuanya bisa dipakai. All rates are include breakfast. Check out time jam 12, check in time jam 4. Kalau di sini dikatakan check in time jam 4, berarti Anda nggak boleh ke hotel beristirahat di jam 4. Misalnya. Di jam 2. Soalnya mereka belum buka check in time hotelnya. Berarti Anda harus ngapain tuh selama tur? Ngedrop barang dulu boleh nggak Bu? Boleh. Ngedrop barang bagasi wisatawan boleh. Mau lanjut makan siang atau mau lanjut tur silahkan. Room availability ini silahkan Anda abaikan saja. Terus transportation rate silahkan Anda pilih. Anda mau sehari 12 jam atau 18 jam, ikutilah. Ngambil berapa seaters, berapa jumlah pax-nya, pilih. Transfer in dan transfer out di sini ada beda ya perhitungannya ya. Ada yang $15, ada yang $15, ada yang $20, ada yang $25. Lihat jumlah pax. Tour guide-nya Anda lihat Japan, karena dia minta Japan berarti harganya yang ini. Dia ngambilnya apa full day? Kalau full day harganya berarti berbeda. Job seats-nya silahkan Anda isi. Combat Trans Travel Distribution of Time-nya silahkan Anda isi. Tour itinerary-nya silahkan Anda isi. Sampai dengan tour costing dan quotation-nya. Oke. Jelas? Nah, yang saya mau adalah Anda silahkan membuat dan merancang itinerary-nya sesuka Anda. Itu akan menjadi hal yang berbeda dari kawan Anda yang satu dengan kawan Anda yang lain. So, itu akan menjadi harga yang berbeda. Kalau saya menyuruh Anda membuat paket, ya berarti ada 30 paket yang berbeda. Gitu. Meskipun objeknya ada beberapa yang sama, tapi mungkin akan ada perbedaan di harganya. Pemilihan hotel akan berbeda dan segala macamnya. Oke, dia hanya minta perjalanan 2 hari 1 malam. Jadi Anda membuat itinerary 2 hari 1 malam dan menghitung quotation-nya. Ada pertanyaan, guys? Question? Ibu, nanya Bu. Hmm? Tadi harga tour guide-nya pakai yang sunrise, morning, afternoon, sunset, atau full day, Bu? Yang full day dong. Oh iya. Iya, kan kamu 1 harian kan? Iya, Bu. Ya udah, yang lain silakan saya sambil top share, saya sambil memposting, nanti saya posting di ini ya, di Google Classroom ya, guys. Soalnya juga nanti saya akan perbaiki, tapi Anda sudah bisa langsung baca soalnya.
Oke. 5 menit lagi sebelum berakhir pertemuan kita. Question? Dikerjakan sendiri-sendiri, mau dikerjakan dalam bentuk Word boleh, mau dikerjakan dalam bentuk Excel juga boleh, silahkan. Ya, no plagiarism, silahkan bersalahanlah di sini. Jangan benar semua tiba-tiba nanti tiba-tiba Anda nggak bisa ngerjain gitu di industri. Coba tolong bikin paket wisata, tiba-tiba nggak bisa. Silahkanlah berbuat kesalahan, tapi berbuat kesalahan itu Anda tahu gitu loh. Oke? Baterai saya sudah low.